Siang, Bapak, Ibu, dosen pembimbing dan rekan-rekan sekalian. Nah, pada kesempatan ini saya, Intan Dia Pitaloka, akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Environmental, Social, and Governance atau ESG dan Volatilitas Harga Saham, Pengaruh Kepemilikan Asing sebagai Moderasi, di mana proposal ini dibimbing oleh Bapak Iwayan Nukalantara. Latar belakang penelitian, di mana yang melatar belakangi penelitian ini yang pertama, adanya peningkatan kesadaran terhadap keberlanjutan dan ESG itu sendiri, di mana isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan itu semakin mendapat perhatian di kalangan pemangku kepentingan, termasuk investor, pemerintah, dan konsumen. Nah, faktor-faktor ESG ini kini menjadi indikator penting dalam menilai keberlanjutan perusahaan di pasar global. Investor global dan domestik itu akan semakin memperhatikan kinerja ESG perusahaan sebagai dasar dalam mereka mengambil sebuah keputusan investasi. Lalu ada juga ESG itu dipandang sebagai pendekatan strategis untuk ketahanan dan stabilitas perusahaan. ESG kini dipandang lebih dari sekedar kewajiban sosial, melainkan sebagai strategi yang dapat meningkatkan kinerja keuangan dan ketahanan perusahaan terhadap tekanan pasar. Nah, studi itu menunjukkan perusahaan dengan kinerja ESG yang baik cenderung akan memiliki stabilitas yang lebih tinggi dan akan menurunkan risiko sistemik. Lalu, terkait tantangan dan peran ESG di kawasan ASEAN 5. Di ASEAN 5 itu sendiri, penerapan ESG itu masih menghadapi kendala seperti regulasi yang belum merata dan rendahnya kualitas pelaporan. Namun ESG itu juga dipandang sebagai solusi untuk mengurangi volatilitas harga saham yang tinggi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Nah, masuk ke pemilikan asing sebagai faktor pendukungnya. Nah, investor asing itu biasanya itu kan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja ESG perusahaan karena seringkali mereka itu tunduk pada standar investasi global yang lebih ketat. Jadi kehadiran investor asing itu seringkali mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap praktik tata kelola yang baik yang pada akhirnya dapat memperkuat dampak kinerja ESG terhadap stabilitas harga saham. Jadi, dari latar belakang yang telah saya sampaikan sebelumnya, muncul beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama, pasar saham di negara-negara ASEAN 5 itu masih menunjukkan volatilitas yang tinggi, yang mengindikasikan bahwa kondisi pasar yang itu belum stabil dan masih rentan terhadap resiko sistemik. Nah, kedua, di sisi lain, penerapan prinsip ESG ini dianggap sebagai strategi yang menjanjikan untuk meredam gejolak pasar karena dapat meningkatkan keterbukaan informasi dan akan membangun kepercayaan investor. Namun ada tantangannya. Efektivitas ESG dalam menekan volatilitas harga saham itu belum teruji secara konsisten, terutama di negara berkembang seperti ASEAN 5 yang masih menghadapi kendala dalam standarisasi dan implementasi kebijakan ESG. Dan yang tak kalah penting, sebagian besar penelitian terdahulu itu lebih banyak fokus pada pengaruh langsung kepemilikan asing terhadap kinerja atau nilai pasar perusahaan. Masih sedikit penelitian yang mengkaji bagaimana sih kepemilikan asing ini dapat memoderasi hubungan antara ESG dan volatilitas harga saham. Oleh karena itu, penelitian saya bertujuan untuk mengisi celah ini dengan secara spesifik itu melihat bagaimana peran kepemilikan asing sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau justru akan memperlemah hubungan antara ESG dan volatilitas harga saham di perusahaan-perusahaan ASEAN 5. Dan berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan utama. Yang pertama, apakah ESG itu akan mempengaruhi volatilitas harga saham? Dan yang kedua adalah apakah kepemilikan asing akan memperkuat atau memperlemah pengaruh dari ESG itu terhadap volatilitas harga saham? Sejalan dengan pertanyaan penelitian sebelumnya, yang dibahas sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk yang pertama menguji pengaruh kinerja ESG terhadap volatilitas harga saham, dan yang kedua adalah menguji pengaruh dari kepemilikan asing sebagai moderasi pada hubungan antara kinerja ESG terhadap volatilitas harga saham. Untuk landasan teori, penelitian itu menggunakan dua teori utama. Yang pertama adalah teori signaling.
Teori ini tuh menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan akan mengirimkan sinyal informasi kepada investor untuk mengurangi ketidakpastian di pasar yang tidak sempurna. Dalam konteks ini, ESG itu berkembang menjadi sinyal non-keuangan yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik berkelanjutan yang pada akhirnya itu dapat menurunkan resiko dan ketidakpastian bagi investor. Khususnya di pasar negara berkembang seperti ASEAN 5, ESG itu semakin penting karena pasar yang kurang efisien akan membuat investor itu mencari indikator tambahan untuk menilai kualitas perusahaan. Perusahaan dengan kinerja ESG yang baik itu cenderung memiliki stabilitas harga saham yang lebih tinggi dan mampu mengelola resiko sistemik secara efektif. Sehingga ESG itu tidak hanya informasi tambahan, tapi juga strategi yang memperkuat kredibilitas dan menurunkan volatilitas pasar. Lalu untuk teori yang kedua, yaitu teori keagenan. Teori ini tuh menjelaskan potensi dari konflik kepentingan antara pemilik modal sebagai prinsipal dan pengelola modal sebagai agen. Konflik itu dapat menimbulkan biaya tambahan. Disinilah ESG itu akan berperan sebagai alat tata kelola yang efektif untuk menekan konflik tersebut dengan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Nah, praktik ESG yang baik itu juga akan berkorelasi dengan rendahnya penyimpangan manajerial. Selain itu, investor asing itu juga sangat penting nih dalam memperkuat tata kelola, mendorong manajemen menjadi lebih profesional dan transparan yang dapat mengurangi resiko kebangkrutan. Nah, meskipun demikian, kepemilikan asing itu juga memiliki tantangan sendiri seperti sensitivitas terhadap volatilitas global. Namun, secara keseluruhan, ESG dan keterlibatan investor asing itu dapat meningkatkan efisiensi dan memastikan bahwa perusahaan itu dikelola secara bertanggung jawab. Slide selanjutnya, masuk ke bagian pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama saya adalah ESG berpengaruh negatif terhadap volatilitas harga saham. Mengapa demikian? ESG itu menjadi indikator kunci dalam menilai bagaimana perusahaan mengelola isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Perusahaan dengan kinerja ESG yang kuat itu akan diasumsikan lebih tangguh dalam menghadapi resiko lingkungan dan sosial yang secara langsung akan berdampak pada volatilitas harga saham. Volatilitas ini itu akan sangat penting bagi investor karena mencerminkan resiko dan ketidakpastian investasi. Nah, dari sudut pandang teori keagenan, pengungkapan ESG yang transparan itu dapat membantu mengurangi asimetri informasi dan menekan perilaku opportunistic management. Sementara itu, teori signaling menjelaskan bahwa ESG berfungsi sebagai sinyal kuat mengenai kualitas tata kelola dan manajemen risiko perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan investor dan menurunkan volatilitas harga saham. Lalu banyak penelitian sebelumnya juga mendukung argumen ini. Studi terkini itu menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang lebih tinggi akan cenderung memiliki volatilitas harga saham yang lebih rendah dan mampu mengelola resiko sistemik secara efektif. Pengungkapan ESG yang komprehensif itu juga menarik investor institusional yang berorientasi jangka panjang, sehingga membantu menstabilkan harga saham. Fatemi et al. Pada 2018 secara spesifik itu menemukan bahwa kinerja ESG yang baik itu akan mengurangi volatilitas harga saham karena perusahaan yang peduli ESG itu lebih disukai investor, sehingga akan menurunkan resiko ketidakpastian pasar. Sehingga hipotesis satu yang saya ajukan yaitu ESG akan berpengaruh negatif terhadap volatilitas harga saham. Jadi semakin tinggi nilai skor ESG, harga volatilitas harga saham akan semakin rendah. Hipotesis kedua saya adalah kepemilikan asing memperkuat pengaruh negatif ESG terhadap volatilitas harga saham. Kepemilikan asing atau foreign ownership yang merupakan persentase saham yang dimiliki oleh investor asing itu memegang peran krusial dalam memperkuat kualitas tata kelola perusahaan. Hal ini terutama berlaku di negara-negara yang masih berkembang, di mana pengawasan internal itu mungkin belum sekuat di negara maju. Investor asing itu cenderung menuntut standar tata kelola dan keberlanjutan yang lebih tinggi, sehingga mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam pelaporan ESG mereka.
Nah, dari perspektif teori signaling, pengungkapan ESG yang baik itu akan menjadi sinyal kredibilitas yang kuat, meningkatkan kepercayaan investor asing karena dianggap lebih mampu mengelola resiko jangka panjang. Lalu beberapa studi empiris itu juga mendukung peran kepemilikan asing dalam meningkatkan pengungkapan ESG dan pada akhirnya dapat menurunkan volatilitas harga saham. Meskipun demikian, penting bahwa hubungan ini tidak selalu bersifat linear. Jadi kepemilikan asing itu juga dapat meningkatkan sensitivitas perusahaan terhadap tekanan pasar global dan ketidakpastian kebijakan internasional. Namun dalam konteks ASEAN, investor asing itu seringkali berperan sebagai moderator yang dapat mempercepat penyampaian informasi dan menurunkan ketidakpastian pasar. Bahkan pada masa pandemi COVID-19, perusahaan dengan kinerja ESG yang tinggi dan dominasi kepemilikan asing itu terbukti lebih mampu menjaga stabilitas harga saham. Yaitu kerangka penelitian saya, di mana kerangka penelitian saya ini menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang akan diuji. Pada kerangka ini kita dapat melihat bahwa volatilitas harga saham menjadi variabel dependen, kinerja ESG sebagai variabel independen dan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi. Hipotesis pertama menguji pengaruh langsung ESG terhadap volatilitas harga saham, lalu hipotesis kedua yaitu menguji bagaimana sih kepemilikan asing akan memoderasi hubungan antara ESG dan volatilitas harga saham. Metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diambil dari seluruhnya dari Thomson Reuters. Data yang akan digunakan meliputi skor ESG, baik total secara keseluruhan maupun E-score, S-score, dan G-score secara masing-masing. Lalu ada volatilitas harga saham dan kepemilikan asing serta variabel kontrol seperti leverage, profitabilitas, Tobin skew, dan ukuran perusahaan yang semuanya diambil dari Thomson Reuters. Lalu metode pemilihan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan itu harus terdaftar di Bursa Efek Negara-Negara ASEAN 5 selama periode penelitian yaitu dari tahun 2017 sampai 2023. Dan yang kedua, perusahaan tersebut harus memiliki skor kinerja ESG yang tercatat di Refinitiv pada periode yang sama, di mana telah dilakukan pencarian bahwa awalnya terdapat 3.858 perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut. Lalu setelah kriteria ditetapkan, jumlah perusahaan sampel menjadi 200 perusahaan. Yang lebih jelas, berikut ini di slide ini adalah definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu variabel dependen, yaitu volatilitas harga saham. Ini diukur sebagai fluktuasi harga saham perusahaan dalam periode tertentu, atau lebih spesifiknya dihitung dengan deviasi standar tahunan dari return harian saham masing-masing perusahaan. Lalu selanjutnya variabel independen yaitu ESG score. Ini ada total skor ESG perusahaan dengan rentang 0 hingga 100 di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan komitmen ESG yang lebih baik. Kita juga menggunakan pilar-pilar ESG secara terpisah yaitu environmental pilar atau score, lalu ada social pilar atau score, lalu ada governance pilar score. Yang kemudian sebagai variabel moderasi adalah kepemilikan asing atau foreign ownership. Ini didefinisikan sebagai proporsi saham yang dimiliki oleh investor asing, dihitung dengan membagi jumlah saham yang dimiliki investor asing dengan jumlah saham yang beredar, kemudian dikalikan dengan 100%. Lalu ada 5 variabel kontrol yang akan digunakan. Yang pertama adalah leverage, yang menggambarkan penggunaan utang perusahaan, diukur sebagai total utang dibagi total aset. Lalu ada profitabilitas, kita menggunakan ROA, dihitungnya sebagai laba bersih dibagi total aset. Lalu ada ukuran perusahaan, size, yang diukur dengan LN dari total aset.
Lalu Tobin skew yang dihitung sebagai market value of equity ditambah total liability kemudian dibagi dengan total aset. Dan kita juga akan menggunakan dummy COVID yaitu variabel dummy 1 untuk tahun 2020 sampai 2022 dan 0 untuk tahun lainnya. Di mana untuk mengontrol dampak pandemi. Analisis data. Nah, penelitian ini akan diawali dengan analisis statistik deskriptif. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data dari variabel-variabel utama seperti ESG, volatilitas harga saham, dan kepemilikan asing. Selanjutnya akan dilakukan uji asumsi klasik dan uji kelayakan model, meliputi uji multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Ini penting untuk memastikan validitas model regresi yang akan digunakan. Lalu metode utama analisis data adalah dengan model regresi moderasi. Model ini akan digunakan untuk menganalisis pengaruh kinerja ESG terhadap volatilitas harga saham, sekaligus untuk melihat peran moderasi dari kepemilikan asing. Model ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi apakah kepemilikan asing memperkuat atau justru memperlemah hubungan antara kinerja ESG dan volatilitas harga saham. Berikut di layar adalah dua model regresi yang akan saya gunakan dalam penelitian yang ini. Yang model pertama yaitu model baseline, yang model dasarnya, di mana volatilitas harga saham sebagai variabel dependent dijelaskan oleh ESG sebagai variabel independen serta variabel kontrolnya seperti leverage, ROA, size, Tobin skew, COVID. Lalu beta adalah koefisien regresi yang akan kita estimasi dan epsilon adalah error itemnya. Lalu model keduanya adalah model moderasi. Pada model ini tuh selain variabel-variabel dari model dasar, kita juga menambahkan variabel kepemilikan asing dan variabel interaksi antara ESG dan kepemilikan asing. Nah, variabel interaksi inilah yang akan menunjukkan apakah kepemilikan asing akan memperkuat atau justru memperlemah hubungan antara ESG dan volatilitas harga saham. Presentasi proposal tesis saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.